Di sebelah kiri. Boleh salah satu yang mengambil, nanti mungkin bisa bergantian untuk subtema lainnya. Dari subtema A, silakan Bapak. Ya, boleh diperlihatkan ke kamera di depan Anda Pak, di sebelah kanan. A nomor 2. Maaf, A nomor 3. Amplop A nomor 3 sesuai dengan yang diambil oleh pasangan calon. Masih dalam kondisi tersegel. Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke podium. Saya akan bacakan pertanyaannya. Peraturan Bupati Mamasa nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP di lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa mengatur secara lengkap mengenai pelaksanaan SAKIP dan kriteria penilaian hasil evaluasi. Berdasarkan data Kemenpan RB, kinerja SAKIP Pemkab Mamasa masih di level CC atau cukup. Pertanyaan, apa strategi Anda untuk mengefektifkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan strategi konkret untuk meningkatkan mutu SAKIP di Kabupaten Mamasa yang antara lain adalah perencanaan dan penganggaran? Waktu Anda untuk menjawab Bapak dan Ibu adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. SKIP ini ya tentunya ini adalah pedoman atau arahan dari Bupati yang diberikan wewenang untuk mengatur semua skema yang ada di kabupaten termasuk di Kabupaten Mamasa. Tentunya program-program ini juga kami akan lakukan bagaimana untuk melakukan sebuah program baik itu bersinergi dengan pusat untuk kita lakukan bersama duduk bareng untuk bagaimana melakukan baik itu teman-teman dari OPD duduk bareng untuk sama-sama melakukan skema dalam pemerintahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mamasa. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit, Bapak dan Ibu. Cukup. Sudah cukup. Baik, kalau begitu kita langsung lanjutkan. Mohon tenang, baik. Terima kasih. Mohon tenang kembali. Kami lanjutkan tanggapan dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon 2 adalah 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Hal yang akan kami lakukan ketika jadi bupati adalah melakukan peningkatan sumber daya ASN yang berintegritas dalam bentuk pelatihan kepemimpinan, peningkatan kapasitas, bantuan pendidikan dan tambahan penghasilan. Yang kedua, perbaikan perencanaan dan belanja serta efisiensi terhadap belanja daerah. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD. Memaksimalkan fungsi komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga dalam rangka dukungan pendanaan terhadap program-program prioritas daerah. Memfasilitasi dan mempermudah masuknya para investor untuk pengembangan usaha dan investasi yang tidak bertentangan dengan kearifan lokal Mamasa dan konsep ramah lingkungan. Terima kasih. Masih ada waktu 10 detik, Bapak. Ya, pada dasarnya kita harus sejahterakan ASN. Ya. Sudah cukup? Baik, dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda untuk menanggapi 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kalau dari kami pasangan nomor urut 1, persoalan yang mendasar yang ada di Kabupaten Mamasa yang harus kita benahi adalah transparansi. Transparansi pengelolaan anggaran yang utama. Postur anggaran kita buka selebar-lebarnya. Kita tunjukkan, kita libatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan program-program pokok di Kabupaten Mamasa. Silakan ditambahkan, Pak. Iya, terima kasih. Terkait dengan SKIP dalam pemerintahan Kabupaten Mamasa, memang selama ini kita harus menganut sistem perencanaan yang terbuka, partisipatif, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Demikian juga dengan pengawasannya
harus melibatkan masyarakat, LSM dan semua yang terkait. Sehingga pembangunan benar-benar dapat kita lihat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuannya. Waktunya sudah habis. Mohon tenang kembali pendukung pasangan calon. Mohon tenang, nanti di akhir segmen akan saya berikan kesempatan untuk menyuarakan dukungan Anda. Baik, selanjutnya kita kembali ke pasangan calon nomor urut 2 yang akan merespons tanggapan dari pasangan calon 1 dan 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, terima kasih atas tanggapan paslon 1 dengan paslon 3. Saya kira kita membenarkan apa yang disampaikan melalui sistem akumulasi kinerja instansi pemerintah atau SKIP, penguatan perencanaan kinerja, peningkatan kapasitas SDM, penerapan sistem monitoring dan evaluasi. Dari kesemuanya itu dapat terrealisasi ketika dari kota, kabupaten, dan provinsi dan pusat dapat bersinergi. Karena tanpa dari pusat... Harap tenang, pendukung harap tenang. Silakan. Karena kesemua yang disampaikan tadi tidak akan bisa bersinergi, tidak akan bisa terlaksana dengan baik ketika dari kabupaten, kota, provinsi maupun pusat tidak ada kerjasama yang baik dan tidak ada yang akan diberikan oleh di pusat. Terima kasih. Waktunya masih ada Bapak Ibu? Sudah cukup. Sudah cukup. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya untuk pendukung pasangan calon. Tetap tenang supaya kita bisa mendengarkan dengan jelas jawaban dari masing-masing pasangan calon. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil bola pertanyaan dari subtema A. Dari wadah yang di paling kiri Bapak. Wadah transparan berisi pertanyaan dari subtema A. Subtema A Bapak, mohon maaf Bapak, yang paling kiri Pak, subtema A. Pak Sudirman, mohon maaf. Dari yang paling kiri Pak, subtema A. Yang paling kiri Pak, ya, subtema A. Boleh diperlihatkan ke kamera di sebelah kanan. Pertanyaannya nomor, boleh diperlihatkan kepada moderator Pak, nomor 1 ya, A nomor 1. A nomor 1, masih dalam kondisi tersegel. Saya akan bacakan pertanyaannya. Berdasarkan data Kemenpan RB, penilaian implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Kabupaten Mamasa masih kurang sehingga berdampak pada tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Kinerja sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE itu bergantung pada kualitas regulasi atau kebijakan kelembagaan, SDM dan platform layanan digital atau digitalisasi. Selain itu juga tingkat ketersediaan internet yang belum merata di Kabupaten Mamasa. Pertanyaan, apa langkah strategi Anda untuk menyiapkan kebijakan, kelembagaan, SDM, dan platform digital termasuk jangkauan internet yang merata untuk mendukung peningkatan SPBE di Kabupaten Mamasa? Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih bahwa memang kita pahami salah satu persoalan dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang maksimal di Mamasa karena memang salah satu persoalan adalah jaringan internet yang belum merata. Sehingga dalam program unggulan kami akan meningkatkan layanan jaringan internet gratis setiap desa atau kelurahan dan pengadaan pos-pos perbatasan untuk wilayah-wilayah perbatasan. Yang kedua, kita akan melakukan peningkatan sumber daya ASN yang berintegritas dalam bentuk pelatihan, kepemimpinan, peningkatan kapasitas, bantuan pendidikan, dan tambahan penghasilan bagi ASN. Yang kedua, yang berikut, meningkatkan tunjangan aparatur desa, insentif, dan fasilitas pendukung pada hansip setiap RT dan kelurahan. Kemudian, yang berikut bahwa kami akan melakukan pengadaan aplikasi Mamase untuk sistem informasi dan pengendalian PAD dan peningkatan layanan administrasi kependudukan yang berbasis digitalisasi. Terima kasih. Selanjutnya kami tambahkan bahwa sistem informasi pemerintah daerah di Kabupaten Mamasa ini memang belum maksimal. Salah satunya itu penyebabnya itu jaringan belum menyeluruh ada di masing-masing desa kecamatan. Olehnya itu salah satu tugas kami itu mengadakan jaringan dan supaya ini informasi pemerintah daerah bisa
terakses di seluruh Kabupaten Mamasa ini, maka kita harus maksimalkan semua jaringan-jaringan yang sudah ada, kita harus yang sudah tambah volumenya. Kemudian untuk pemerintah daerah, tolong supaya disosialisasikan ini supaya tiba di pemerintah desa ini SIPD. Saya kira begitu. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Baik, selanjutnya kita langsung ke pasangan calon 1 untuk menanggapi pasangan calon 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Pasangan calon 1 dulu Bapak. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Terkait dengan jawaban pasangan urut nomor 3 dalam hal pertanyaan strategi meningkatkan digitalisasi terhadap desa-desa. Sebenarnya apa yang mereka jawab itu masih belum connect. Karena menurut saya yang kita melakukan adalah apa hambatan pengadaan internet di desa. Salah satu yang menjadi hambatan itu adalah kurangnya energi di desa-desa. Karena tidak mungkin akan ada tower-tower yang sebagai sumber internet kalau tidak ada namanya energi. Sehingga salah satu yang harus dilakukan adalah mengadakan listrik desa, energi desa di setiap wilayah. Digitalisasi berseberangan, beririsan dengan pelayanan. Konsep pelayanan ini yang harus kita sederhanakan dengan memanfaatkan digitalisasi. Waktunya sudah habis. Selanjutnya tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Mohon maaf Pak, tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2 terlebih dahulu. Terima kasih. Sebenarnya ini kami hampir sepakat semua dengan kawan-kawan baik itu 01 dan 03. Karena memang bagian dari program kami adalah bagaimana digitalisasi ini betul-betul kita pergunakan di Kabupaten Mamasa. Karena masih banyak daerah-daerah terpencil yang akan disentuh oleh internet. Bagian dari program kami adalah memberikan titik-titik koordinat untuk memberikan WiFi gratis yang kami sudah programkan di Ruslan Ida. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Ibu ada yang ingin ditambahkan? Terkait internet untuk seluruh desa, memang kita akui bersama bahwa belum menyeluruh internet yang ada di Kabupaten Mamasa. Sehingga bisa kita kembangkan digitalisasi ini, kita harus mensupport segala. Waktunya sudah habis. Selanjutnya adalah respon dari pasangan calon 3 atas tanggapan pasangan calon nomor 1 dan 2. Waktu Anda 1 menit, kami persilahkan. Terima kasih. Ketika saya jadi bupati dan wakil bupati, kami akan mengundang pasangan paslon 1 dan paslon 2. Sama-sama kami ke Jakarta mengurus tower dan BTS. Sehingga internet boleh gratis di Mamasa karena beliau, saya tahu, bisa sama-sama kami ke Jakarta. Terima kasih. Masih ada waktu, harap tenang Bapak Ibu. Selain daripada itu kita harus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat termasuk pemerintah desa supaya bisa mengakses, bisa menggunakan SIPD ini dengan baik dalam hal menyusun perencanaan pelaksanaan pembangunan di masing-masing desa. Saya kira seperti itu. Kita harus tingkatkan sumber daya manusia yang ada di desa supaya bisa mengakses ini internet atau fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan digitalisasi. Terima kasih. Masih ada sedikit waktunya Bapak, sudah cukup? Baik, kalau begitu kita langsung lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 mengambil nomor pertanyaan dari subtema A. Masih subtema A Bapak. Baik, A nomor 2. A nomor 2 masih dalam kondisi tersegel. Saya akan bacakan pertanyaannya. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Berdasarkan data Kemenpan RB, kualitas reformasi birokrasi Kabupaten Mamasa masih rendah, yaitu pada level C. Pertanyaan,
Apa strategi dan komitmen Anda dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi atau kepala OPD dan eselon lainnya, serta sistem mutasi, promosi, dan demosi dengan berbasis sistem merit? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Memang kita ini selama ini di Kabupaten Mamasa, kita terkendala pada penempatan pejabat-pejabat di Kabupaten Mamasa, di mana selama ini biasanya penempatan pejabat tidak sesuai dengan latar pendidikannya. Karena itu, sebagai pemimpin yang profesional, kami harus menempatkan pejabat-pejabat eselon 2, 3, 4 sesuai dengan basis pendidikannya, sehingga dalam membuat program-program pemerintahan ke depan benar-benar terarah dan bisa tepat sasaran. Terima kasih. Saya tambahkan, salah satu konsep tata kelola pemerintahan adalah clean government. Nah, konsep ini harus kita terapkan secara maksimal. Antara lain tadi disebutkan menempatkan pejabat sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Right man on the right place. Nah, kenapa demikian? Kapasitas seseorang tidak selalu selamanya sama dan kemampuannya. Oleh karenanya, transparansi dalam melakukan pemilihan pejabat eselon khususnya harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Bukan hanya pimpinannya yang akan memilih, tapi konsep yang kami tawarkan adalah melibatkan seluruh jajaran masyarakat dalam menentukan dan menetapkan dan menempatkan pejabat eselon yang ada. Dan tentunya kami akan menyodorkan fakta integritas. Fakta integritas ini yang paling penting. Kalau dalam melakukan pekerjaannya, melaksanakan tugas dan fungsinya tidak bisa melakukan secara maksimal, tentunya ada konsekuensi yang harus dia terima. Antara lain adalah peningkatan SDM tentunya dan lain sebagainya. Oleh karenanya, konsep yang ditawarkan oleh pasangan nomor urut 1 adalah transparansi yang paling utama. Sekian dan terima kasih dari pasangan nomor urut 1. Sudah cukup Bapak? Baik, kalau begitu kita langsung lanjutkan tanggapan dari pasangan calon lainnya. Kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, untuk menempatkan posisi-posisi OPD, saya kira sesuai benar bahwa harus ada transparansi. Selain itu, berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi dan kinerja. Tanpa kompetensi dan kinerja tidak akan bisa kita tempatkan posisi seseorang pada OPD atau pejabat yang ada di Kabupaten Mamasa. Sehingga transparansi, akuntabel atau good governance and clean governance itu dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Masih ada waktu? Saya tambahkan sedikit, tentunya prioritas kami adalah keterbukaan. Soal main-main di belakang Ruslan Ida tidak ada posisi itu. Kami ada keterbukaan dan kami bisa yakinkan program-program itu kami bisa lanjutkan. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak Ibu. Baik, harap tenang pendukung pasangan calon. Selanjutnya tanggapan dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Sistem merit wajib kita berlakukan dalam pengisian dan dalam mutasi jabatan ke depan. Bagi kami pasangan WS Hadir, haram bagi kami ketika ada orang mau mengisi jabatan atau dimutasi, bayar, kami tidak akan, kami tolak kalau ada seperti itu. Untuk itu bagi kami transparansi, akuntabilitas, dan betul-betul kita menempatkan pejabat para potensi, kompetensi, dan disiplin ilmu serta latar belakang yang jelas. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira untuk menempatkan pejabat, saya kira dalam ASN sudah diatur, itu sesuai dengan kepangkatan. Selain dari kompetensi yang dimiliki oleh calon pejabat itu, juga kita lihat bagaimana jabatan yang dimiliki. Dalam artian bahwa kalau memang sudah syarat sesuai dengan SN, itu kita bisa masukkan sebagai calon. Itu juga menjadi perhatian bagi kita, karena tidak boleh dipaksakan. Ya, waktunya sudah habis. Kita kembali ke pasangan calon 1 untuk merespons tanggapan dari pasangan calon 2 dan 3. Waktu Anda untuk merespons adalah 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, menempatkan pejabat sesuai jabatannya tentunya kita harus melihat aturannya. Tidak mungkin kita akan menabrak aturan menempatkan orang yang belum sampai kepangkatannya di jabatan eselon tertentu.
Tapi yang paling penting yang perlu kami tambahkan di sini, kita tahu bahwa setiap ada mutasi dan lain sebagainya, selalu yang paling sering muncul adalah isu jual beli jabatan. Nah, melalui kesempatan ini kami sampaikan dan kami tegaskan bahwa pasangan nomor urut 1 menjamin yang namanya jual beli jabatan itu tidak ada. Baik, menanggapi tadi tanggapan dari pasangan urut nomor 3 bahwa dia menolak adanya mutasi besar-besaran dalam lingkup pemerintahan. Bagi kami, pasangan urut nomor 1, kami harus profesionalisme konsisten bahwa pejabat itu harus ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan tentu dengan kompetitif yang bisa. Waktunya sudah habis, Bapak. Baik, dengan demikian ketiga pasangan calon sudah menjawab pertanyaan dari subtema A. Kita langsung melanjutkan ke subtema B.